Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dan para sahabat-sahabat yang selalu saya cintai, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kita awali dulu dengan sahabat pertama Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi kepemimpinannya pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Namun di dalam kitab Nurul Dhalam kata Muhammad Ulaisun, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah menurut pendapat yang paling masyhur. Panggilan Abu Bakar pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam dipanggil dengan Abdul Ka'bah. Namun setelah masuk Islam, Nabi menggantinya dengan nama Abdullah Abu Bakar As-Siddiq. Nama ini sebetulnya diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar karena memang Abu Bakar ini adalah orang yang paling dini masuk Islam, dan juga Abu Bakar ini adalah orang pertama kali yang membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, ketika Nabi itu diolok-olok ataupun didustakan oleh orang-orang kafir. Jadi Abu Bakar ini adalah orang pertama kali yang memang menerima dan membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan di samping itu pula ada istrinya Sayyidah Khadijah dan juga dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ini juga dipanggil dengan Al-Atiq karena terbebasnya dari api neraka. Karena memang Abu Bakar ini adalah tergolong sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan juga termasuk dari salah satu dari 10 sahabat yang mendapat kabar masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah. Termasuk salah satu di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Abu Bakar ini lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Dan dia adalah menjadi sahabat Nabi sejak kecil. Dalam persahabatannya keduanya ini bertambah erat tatkala sama-sama berjuang menegakkan agama Islam. Abu Bakar ini orangnya sopan, bertutur kata baik, lembut. Selain itu, orangnya juga cerdas, dermawan, berwibawa alim. Dan juga Abu Bakar ini merupakan salah satu sahabat istimewa Rasulullah. Bahkan dalam keterangan di dalam kitab Nurul Dhalam, Imam An-Nawawi itu dijelaskan, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya semua penduduk bumi, mulai sekarang sampai hari kiamat, niscaya imannya Abu Bakar itu paling unggul, paling baik. Dan juga di dalam kitab itu dijelaskan, Nabi bersabda, sifat para pecinta yang jumlahnya 360 sifat itu semuanya terkumpul pada diri Abu Bakar. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kokoh, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Kemudian jasa-jasa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menggantikan posisi Rasulullah? Abu Bakar ini orang yang pertama kali menggantikan posisi kepemimpinan dalam Islam ketika Rasulullah wafat. Maka pada masa itu umat Islam ini dilanda sebuah problem besar karena memang
Rasulullah tidak memberikan pesan dan juga Rasulullah ini tidak menunjuk siapa yang menjadi penggantinya. Maka oleh karena itu sejumlah pembesar dari orang-orang Ansor dan Muhajirin berkumpul di balai kota Bani Sa'idah. Mereka itu bermusyawarah siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, dan dalam musyawarah itu akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua adalah jasa Abu Bakar ini orang yang pertama yang mendampingi Rasul menemani hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka berdua itu masuk ke Gua Sur selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, keberhasilan Abu Bakar ini menumpas kaum murtad yang sengaja merongrong dan merusak Islam. Serangkaian peperangan melawan pemberontakan beberapa suku Arab pada perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama tahun 632-633 Masehi yang disebut dengan Perang Riddah. Kemudian yang keempat, Abu Bakar ini berhasil menumpas kaum pembangkang dan penyeleweng, orang-orang yang tidak mau membayar zakat maupun kelompok pendukung Nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Hal ini terjadi pada Desember 632 Masehi dan berlangsung kurang lebih 1 tahun. Kemudian jasa Abu Bakar selanjutnya adalah mengumpulkan, membukukan Al-Quran yang kemudian disebut dengan mushaf. Ini diawali karena adanya pertempuran di Yamamah yang sangat mengerikan dan begitu dahsyat, sampai akhirnya para kufat, para penghafal Al-Quran berguguran, mati syahid. Pada saat itulah atas inisiatif dari Khalifah Umar Al-Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran agar supaya Al-Quran ini tetap terjaga. Kemudian jasa Abu Bakar mengadakan perluasan Islam keluar, menghadapi bangsa Persia dan Romawi. Maka untuk menghadapi bangsa Persia ini, Abu Bakar mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah, dan berhasil merebut beberapa kota penting di Irak dari kekuasaan Persia kala itu. Kemudian dalam menghadapi bangsa Romawi, Abu Bakar ini mengutus 4 panglima Islam terbaik. Yang pertama adalah Amr bin As, front Palestina. Yang kedua Yazid bin Abi Sufyan, front Damaskus. Yang ketiga Abu Ubaidah, front Hims. Dan yang keempat adalah Surahbil bin Hasanah, front Yordania. Maka keempat pasukan ini dibantu oleh Khalid bin Walid yang bertempur di front Syria, yang merupakan wilayah jajahan dari bangsa Romawi, yang nantinya akan menjadi ancaman besar terhadap eksistensi negara Islam dan kaum muslimin. Itulah teman-teman sejarah singkat bagaimana gambaran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah mengganti kepemimpinan Rasulullah setelah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.